Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, berlangsung rapat dengar pendapat atau RDP dan evaluasi penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 di Komisi 8 DPR RI. Eh, Rapat ini bersama antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama, Badan Penyelenggaraan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam kesempatan ini, rapat dipimpin Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji serta Wakil Kepala Badan beserta jajaran, yang terhormat Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat kita, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kerja. Sebagaimana biasa di Komisi 8, sebelum kita lanjutkan acara rapat kerja, kita awali dengan berdoa, dengan membacakan umur kitab, dan saya yang Muslim menyesuaikan berdoa dimulai. Terima kasih. Sesuai dengan acara rapat DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 yang telah diputuskan pada rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR RI dan fraksi-fraksi pada tanggal 26 Mei 2025 dan keputusan rapat internal Komisi 8 DPR RI tanggal 19 Agustus 2025. Maka pada hari ini Rabu 27 Agustus 2025, Komisi 8 DPR RI menyelenggara kerja dengan Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Pertanggungjawaban serta laporan keuangan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025. Hadirin yang saya hormati, menurut laporan dari Sekretariat Komisi 8 DPR RI, rapat kali ini telah dihadiri 25 anggota dari 7 fraksi dan izin 5 anggota. Dengan demikian bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Komisi 8 DPR RI sesuai dengan tata tertib DPR RI pada pasal 281 ayat 1, quorum telah tercapai. Atas persetujuan Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH, serta pimpinan dan anggota, rapat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita rapat hari ini, satu, pengantar. Yang kedua, penjelasan Menteri Agama tentang laporan dan pertanggungjawaban keuangan, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan laporan keuangan ibadah tahun 1446 Hijriah 2025. Dan bila diperlukan nanti pertanyaan dan pandangan dari anggota, kita persilakan. Dan keempat, nanti kita akan mengambil kesimpulan. Apakah dapat kita terima agenda hari ini? Terima kasih. Sekarang sudah menjelang pukul 11 kurang 15, karena ada 3
lembaga yang akan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban, kita memanfaatkan waktu sampai pukul 14 dulu ya. Terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri, Kepala BPH, Kepala Badan Pelaksana, Ketua Dewan Pengawas untuk rapat yang diselenggarakan sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 2 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, bahwa Menteri menyampaikan laporan evaluasi dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 hari terhitung setelah penyelenggaraan ibadah haji berakhir. Ini masih memakai Undang-Undang 8. Mungkin undang-undang ini akan kita jadikan landasan terakhir mungkin. Karena segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama, jadi sudah tepat menjadi Anre Gurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri haji. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan, mungkin bukan 60 hari, saya lupa. Pak Sekjen ikut yang merumuskan kapan menyampaikan pertanggungjawaban. Itu lebih cepat, Pak. Rentang waktunya di pelaporan itu lebih cepat, kalau nggak salah mungkin paling 30 hari atau berapa, saya lupa. Karena itu, mengacu kepada ketentuan undang-undang tersebut di atas, rapat hari ini memiliki makna strategis karena membahas hasil evaluasi dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan pada penyelenggaraan ibadah haji. Laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan haji merupakan bentuk akuntabilitas terhadap operasional penyelenggaraan ibadah haji dan juga keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, pada rapat kali ini, Komisi 8 ingin mendapat penjelasan antara lain sebagai berikut. Pertama, bagaimana dengan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kedua, bagaimana dengan realisasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kami menambahkan agenda selain laporan penyelenggaraan dan evaluasi dan laporan keuangan, kami ingin mendapatkan laporan perkembangan terakhir dari Saudi tentang kesepakatan kita yang telah menyetujui penggunaan uang muka yang sudah kita ketok, dan segera BPKH mentransfer ke Dirjen PHU dan Dirjen PHU segera merealisasikan untuk memblok area-area kepentingan jamaah kita di Saudi. Karena kami belum mendengarkan apakah itu sudah terlaksana dengan baik dan sudahkah area itu sudah kita pastikan menjadi tempat penyelenggaraan yang akan dipakai oleh jamaah Indonesia. Itu tambahan untuk disampaikan nanti. Demikian pengantar, dan kami persilakan Bapak Menteri Agama untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina, Habibina, wa Syafi'ina, Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mabad, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, insya Allah sudah akan menjadi kementerian. Ya. Kemudian yang kami hormati Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, dan hadirat rekan-rekan media yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala.
Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berkah ini kita bisa melakukan pertemuan dengan anggota DPR Komisi 8 dalam rangka laporan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 atau 2025 Masehi. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan isu-isu aktual. Izinkan kami menyampaikan paparan mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kemarin, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah dan isu-isu aktual sebagai berikut. Sesuai dengan amanat undang-undang, penyelenggaraan ibadah haji dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Pemberangkatan jemaah haji ditentukan oleh kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah Republik Indonesia. Kuota haji Indonesia terdiri atas kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Perencanaan ibadah haji reguler dimulai dari pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH bersama dengan Komisi 8 DPR RI untuk menentukan besaran masing-masing komponen pelaksanaan haji yang akan menentukan besaran BPIH. Selain itu, pada fase perencanaan juga dilakukan penyiapan penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi. Pengorganisasian fase praoperasional dimulai sejak pelaksanaan pelunasan BP, pengurusan dokumen haji, pembimbing manasik, pembentukan kloter dan penerbangan, hingga rekrutmen petugas haji. Pada masa operasional ibadah haji, pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji reguler dilakukan oleh Kementerian Agama. Pengorganisasian pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH yang terdiri atas PPIH Pusat, PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter. Komposisi PPIH terdiri atas petugas lintas kementerian dan lembaga. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji sejak keberangkatan di tanah air, pergerakan selama di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Pelayanan yang diberikan adalah mulai saat pendaftaran, pelunasan, pengurusan dokumen, dan visa, bimbingan ibadah, pengkloteran, keberangkatan, pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, dan perlindungan jamaah. Pelayanan tersebut itu dilakukan secara bersama oleh lintas kementerian lembaga, baik saat di dalam negeri maupun sesampainya di tanah air suci. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi memberlakukan penggunaan kartu nusuk secara menyeluruh. Selain menjadi penanda identitas yang memuat data lengkap jamaah, kartu nusuk juga menjadi syarat mutlak bagi jamaah untuk bisa masuk ke Masjid Haram dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah, terutama saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Musna. Tidak seperti tahun lalu, tahun ini aktivitas hanya bisa dilakukan oleh syarikat, sehingga syarikat harus menyerahkan langsung ke jemaah. Kendali distribusi sepenuhnya adalah di syarikat, sehingga setiap hari Kementerian Haji pun mengevaluasi kinerja syarikat dalam distribusi kartu nusuk. Salah satu kendala utama keterlambatan. Saya ulangi, salah satu kendala utama keterlambatan, syarikat tidak mengetahui keberadaan jemaah karena jemaah datang melalui kloter-kloter yang isinya campur berbagai syarikat dan ditempatkan di hotel-hotel yang bukan peruntukannya. Kenapa ini terjadi? Ya, seperti kita tahu bersama, pada awal pemberangkatan itu masih ada yang visanya belum keluar dari pemerintah Saudi Arabia, sehingga daripada pesawat itu kosong setengah, maka kita berangkatkan yang punya visa. Untuk mengetahui itu, PPIH Arab Saudi membentuk tim akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk yang bekerja siang malam. Tim ini bekerja lintas fungsi dan terus berkoordinasi dengan ketua-ketua kloter serta para syarikat. Hasilnya menjelang Al-Musnah, kartu telah didistribusikan dengan baik. Secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar, dan data yang kami peroleh dari Biro Pusat Statistik, alhamdulillah tingkat kepuasan jamaah tahun ini meningkat dari tahun lalu 82,2 dan sekarang menjadi 88,46. Juga ada LSM dan juga pemerintah
Gubernur kemarin Sumatera Barat juga menemukan angka yang sama, bahwa tingkat kepuasan jamaah tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan yang maksimum demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 72 hari. Transformasi digital yang dilakukan Kementerian Agama dalam operasional ibadah haji tahun ini telah mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada jemaah. Hal ini didukung dengan adanya Hajj Command Center HCC yang berfungsi sebagai pusat kendali data jemaah serta aplikasi Satu Haji yang menyajikan informasi-informasi penting terkait dengan jemaah haji. Ada juga aplikasi Kawal Haji yang menyediakan layanan 24 jam untuk menerima keluhan, masalah, dan membantu jemaah yang mengalami kesulitan di lapangan. Data dan informasi yang didokumentasikan pada penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sebagai berikut. Untuk kuota haji Indonesia tahun ini memperoleh kuota 221.000 yang terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Tahun ini kita tidak ada tambahan kuota. Serapan kuota haji reguler tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi adalah sebesar 99,92%. Artinya sebanyak 203.149 jamaah haji tiba di Arab Saudi dan kuota tidak terserap 171 kuota. Angka ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 99,41%, 2022 sebesar 99,83%, dan 2023 sebesar 99,57%, dan 2024 sebesar 99,98%. Adapun jemaah haji khusus, kuota yang terserap tahun ini adalah sebesar 94,50%. Artinya sebanyak 16.708 jemaah haji khusus yang tiba di Saudi Arabia, dan kuota terdapat 972 kuota yang tidak terserap. Angka ini juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 2019 sebesar 99,30 ya, itu kita bisa lihat di tabel. Lalu angka jamaah haji wafat dan sakit pada operasional haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi terdapat 447 jamaah haji yang wafat. Sebanyak 435 orang diantaranya merupakan jamaah haji reguler dan 12 orang merupakan jamaah haji khusus. Sampai dengan masa operasional haji berakhir, masih terdapat 43 jamaah haji yang dirawat di berbagai rumah sakit di Saudi Arabia. Sementara itu, berdasarkan data sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025, masih tersisa 6 jamaah haji yang sakit dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Pemberlakuan kebijakan istita'ah kesehatan sebagai syarat pelunasan pada jamaah haji tahun ini juga berdampak pada penurunan angka wafat jamaah 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Siskohat hingga penutupan operasional haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, jumlah jamaah haji yang wafat berjumlah 447 orang. Angka tersebut itu berkurang dari tahun 2023 224. Tahun ini Kementerian Agama mengusung program haji ramah lansia, mengingat tren jumlah jamaah haji lansia cenderung meningkat. Tahun ini jamaah haji, maksudnya tahun yang kemarin ya, kategori lansia itu berusia 65 tahun sebanyak 44.085 orang. Pelayanan di asrama haji pada operasional haji tahun 2025 Masehi, Kementerian Agama itu menerapkan layanan satu atap, one stop service di asrama haji yang bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan kedatangan dan kepulangan jamaah haji. Tahun ini juga terdapat inovasi digitalisasi layanan asrama haji menggunakan aplikasi manajemen unit layanan akomodasi di asrama haji, biasa kita istilahkan dengan Munakasah, yang berintegrasi dengan Siskohat untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan bagi kenyamanan jamaah haji. Operasional haji tahun ini diawali pada tanggal 1 Mei 2025 ditandai dengan masuknya jamaah haji kloter pertama ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Pada tanggal 11 Juli 2025 kloter terakhir jemaah haji di Indonesia telah tiba kembali di tanah air. Dengan demikian berakhir pula seluruh tahap operasional ibadah haji tahun ini dengan masa operasional haji 72 hari.
Lalu penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga mencatat total 203.149 jemaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi dalam 522 kelompok terbang atau kloter. Keberangkatan jemaah haji dari 14 embarkasi terbagi dalam 2 gelombang keberangkatan sebanyak 103.806 jemaah haji diberangkatkan dengan mendarat di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, dan 93.343 jemaah lainnya mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Proses pemulangan berjalan jemaah haji juga dalam 2 gelombang, ya kan. Sebanyak 101.339 jemaah pulang melalui Jeddah dan 101.274 terbang melalui Madinah. Layanan penerbangan jemaah haji Indonesia dilakukan oleh 3 maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Arabia. Adapun rincian total kloter jemaah yang diangkut sebagai berikut. Kita lihat di dalam tabel, ya. Garuda Indonesia 247 kloter mengangkut 90.115 jamaah. Saudi Arabia Airlines 250 kloter mengangkut 101.223 jamaah, dan Lion Air 28 kloter mengangkut 11.714 jamaah. On time performance maskapai. Pengangkutan jamaah haji oleh Garuda Indonesia, Saudi Arabia, Saudi Airlines, dan Lion Air secara umum berjalan dengan lancar dan aman. Secara rinci on time performance penerbangan haji tahun kemarin itu pada masa pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, sebagaimana kita bisa lihat di dalam tabel Garuda Indonesia berapa persen, kemudian Saudi Airlines, Lion Airlines seperti juga saya sebutkan di atas. Sementara pada masa pemberangkatan jemaah haji dari Arab Saudi ke tanah air, on time performance penerbangan dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Kita lihat di dalam tabel maskapai yang lebih cepat, tepat waktu, lambat, kemudian prosentase keterlambatannya juga ada, lambatnya. Nah, kita bisa lihat misalnya Garuda, ya, Garuda Indonesia itu lebih cepatnya 58,7% bandingkan dengan Saudi Arabia 52,4%, dan pendatang baru ini Lion Airlines ini juga itu menunjukkan angka-angka yang lebih positif 82,1%. Ketepatan waktunya juga lebih tinggi, memang mungkin karena jamaah yang diangkut juga lebih kurang, dan seterusnya. Kita bisa lihat angka-angkanya dari tabel. PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter. Perlu kami sampaikan bahwa sebanyak 4.210 petugas penyelenggara ibadah haji PPIH mendampingi jamaah selama masa operasional haji. Mereka terdiri atas 1.319 PPIH Arab Saudi, 2.087 PPIH Kloter, dan 120 tenaga pendukung mahasiswa Timur Tengah, serta 804 tenaga pendukung unsur mukimin. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas-petugas ini terbagi di dalam beberapa lokus. 204 orang bertugas di kantor urusan haji, 1.172 orang bertugas di daerah kerja Mekah, 404 orang bertugas di daerah kerja Madinah, 151 orang bertugas di daerah kerja bandara, dan 2.087 orang bertugas menyertai 525 kloter jemaah, dan 192 orang bertugas pada layanan kesehatan. Pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, dalam pelaksanaan ibadah haji ini, mayoritas jamaah haji itu menjalankan ibadah haji dengan manasik tamattu, 99,29%, dan sebagian kecil lainnya itu menunaikan haji ifrat maupun kiran. Itu ada kopi. Tercatat sebanyak 10.141 jamaah turut serta dalam proses tarwiyah. 34 orang mengikuti safari wukuf atas rekomendasi Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 477 jamaah lansia serta disabilitas memperoleh layanan safari wukuf khusus non-KKN. Sebanyak 334 jamaah yang tidak dapat melanjutkan ibadah setelah dibadalkan hajinya, baik karena wafat maupun sakit keras yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Jadi dapat kami laporkan seluruh jamaah haji Indonesia telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Mengenai layanan akomodasi, dalam aspek layanan akomodasi, pemerintah melalui PPIH Arab Saudi telah menyiapkan akomodasi
baik di Mekah maupun di Madinah, dengan mempertimbangkan aspek lokasi, jarak dengan masjid, serta pembagian sektor layanan agar lebih efektif. Selama masa tinggal di Mekah, jemaah haji di Indonesia itu menempati 212 hotel yang tersebar di tempat wilayah utama, Shisah, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Jarak hotel yang ditempati jemaah di Mekah paling jauh 4.500 meter dari Masjid Haram. Sementara di Madinah, jemaah haji di Indonesia menempati 100 hotel yang berada di kawasan Markaziyah sekitar Masjid Nabawi, meliputi wilayah Syamaliyah, Gharbiyah, dan Janubiyah. Jarak hotel dengan Masjid Nabawi relatif dekat, mulai dari sekitar 100 meter hingga maksimum 500 meter. Layanan konsumsi dalam pelaksanaan operasional haji tahun kemarin, layanan konsumsi bagi jemaah dan petugas haji Indonesia telah terrealisasi secara menyeluruh dengan capaian yang signifikan. PPIH Arab Saudi berhasil mendistribusikan lebih dari 15.557 juta box catering yang diperuntukkan bagi jemaah dan petugas haji Indonesia. Khusus di Madinah, jumlah distribusi mencapai lebih dari 5,05 juta box dengan rincian 2.665.812 box pada gelombang pertama dan 2.396.667 box pada gelombang kedua. Pada fase puncak haji, sebanyak 3,7 juta box makanan siap saji didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji ini, telah dilakukan juga ekspor sebanyak 475 ton bumbu Nusantara, meningkat dari ekspor bumbu tahun lalu yang hanya 75 ton. Jadi dari 75 ton menjadi 475 ton. Dengan realisasi distribusi tersebut, kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, baik pada masa tinggal di Mekah maupun di Madinah, pada fase puncak ibadah di Armusna dapat terpenuhi sesuai dengan perencanaan. Layanan transportasi pun berjalan optimal. Transportasi bus antar kota, antar provinsi dilayani oleh 12 perusahaan dan mengoperasikan sebanyak 10.238 kendaraan atau bus. Sedangkan untuk transportasi bus selawat yang dilayani oleh 6 perusahaan mengoperasikan sebanyak 12.189 kendaraan, sementara penggunaan bus untuk layanan masyair yang menjadi paket layanan dasar diatur sepenuhnya oleh Syarikah dan Naqabah Arab Saudi. Layanan Armusna. Dalam pergerakan puncak haji tahun ini, skema murur kembali diterapkan dan telah menjangkau sekitar 59.000 jemaah sebagai bentuk nyata ikhtiar ataisir kemudahan dari dalam berhaji. Nah, ini isu-isu aktual. Dalam perjalanannya terdapat sejumlah dinamika yang terjadi semasa operasional haji, namun alhamdulillah berkat kerjasama para pihak, seluruh dinamika tersebut itu dapat terselesaikan dengan segera, baik sebelum fase puncak ibadah haji. Selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, setidaknya ada 5 isu utama yang telah berhasil diselesaikan dengan koordinasi yang solid antara Kementerian Agama Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi. Pertama, terkait data jamaah. Sempat terjadi perbedaan antara manifest penerbangan dan data yang tercatat di IHAJ serta Siskohat. Hal ini disebabkan oleh penundaan dan pembatalan keberangkatan seperti jemaah yang sakit atau meninggal dunia yang memerlukan penggantian. Kami berhasil melakukan rekonsiliasi data secara intensif dan memastikan semua sudah sesuai dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sempat mengalami tantangan karena beberapa kelompok jemaah terpisah berdasarkan syarikah. Namun, kami telah mengatur transportasi khusus untuk memastikan semua jemaah tiba dengan selamat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak terkait. Ketiga, mengenai penempatan jemaah di hotel Mekah. Mayoritas jemaah haji Indonesia itu tinggal di hotel masing-masing sesuai dengan syarikahnya. Tujuannya untuk mengamankan jemaah saat pergerakan ke Arafah, Musdalifah dan Mina. Namun ada sejumlah jemaah yang terpisah dan berharap bisa bergabung dengan kloter besarnya meski syarikatnya berbeda. Hal ini yang kemudian kita komunikasikan dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan Syarikah. Berkat komunikasi intensif
sejumlah jamaah haji yang berada di syarikat tersebut dapat digabung, khususnya para pasangan suami istri, jamaah lansia dan pendampingnya, serta jamaah disabilitas dengan pendampingnya. Keempat, terkait kesehatan jamaah, kami sangat memperhatikan kondisi lansia dan jamaah dengan risiko tinggi. Sebelumnya telah ada komunikasi yang jelas mengenai perlunya seleksi yang lebih ketat terhadap jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti yang memerlukan cuci darah agar tidak berangkat haji. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan mereka selama ibadah. Ini kami tekankan agar menjadi catatan penting dan evaluasi kita di masa-masa akan datang. Kelima, soal penyembelihan dam. Kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Haji bahwa ada dua opsi yang tersedia, yaitu melalui adhi di Arab Saudi atau melalui Basnas di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, pembayaran dam melalui jalur Basnas mengumpulkan lebih dari 21 miliar rupiah untuk 8.451 dam. Berdasarkan kajian dan evaluasi dari hasil rapat kerja nasional, evaluasi penyelenggaraan haji tahun 1440 Hijriah 2025 Masehi yang diselenggarakan pada 28 sampai tanggal 31 Juli 2025, terdapat 5 isu utama yang harus dan sedang disiapkan untuk perbaikan layanan haji di masa-masa akan datang. Pertama, manajemen manasik, pengelolaan dam dan pembinaan petugas haji. Yang kedua, pemvisaan transportasi udara dan layanan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi di Arab Saudi. Dan selanjutnya pelayanan syarikah, layanan masyair dan aplikasi nusuk. Dan yang terakhir ada penetapan BPIH dan percepatan pelunasan BPIH. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji, nanti bisa kita lihat rincinya di tabel ya. Berdasarkan hasil keputusan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama pada tanggal 6 Januari 2025 bahwa perhitungan penggunaan nilai manfaat didasarkan pada kuota haji Indonesia sebesar 221.000 yang dibagi untuk haji reguler sebanyak 203.230, sedangkan untuk haji khusus 17.680 atau 8%. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 disusun dan disajikan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Bagian kelima tentang evaluasi dan pelaporan pasal 51 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji pada Presiden dan DPR RI paling lambat atau paling lama 60 hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji BPIH, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat dan efisiensi, dan atau sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji ini menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran BPIH yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji BPIH dan nilai manfaat yang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ya. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, jumlah dana yang dimintakan kepada BPKH sebanyak 18.432.491 rupiah yang terdiri dari BP sebesar 11.697.144.129.445 rupiah. Nilai manfaat haji reguler sebesar 6.831.810.756.646 rupiah dan nilai manfaat haji khusus sebesar 9.490.138.000. Besaran BPIH bersumber dari BP dibedakan antara jemaah haji dengan petugas haji daerah dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Jemaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan ibadah haji, sedangkan sebagian lainnya dibayar dari nilai manfaat keuangan haji. Sementara itu PHD dan pembimbing KBIHU membayar penuh BPIH sesuai dengan
sesuai dengan embarkasi keberangkatan. BP yang dibayar oleh jemaah rata-rata sebesar 55.451.751 rupiah. Sedangkan besaran BP untuk PHD dan pembimbing KBHU rata-rata sebesar 89.410.250. Ya, saya ulangi, 89.410.259 rupiah. Jumlah kuota haji reguler tahun 2025 yang digunakan sebagai basis alokasi anggaran adalah 203.320 jemaah yang terdiri atas 201.063 jemaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing KBHU. Realisasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi sebanyak 203.149 orang yang terdiri atas 200.957 jemaah haji reguler, 1.511 PHD, dan 681 pembimbing KBHU. Selanjutnya, terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji, Pasal 19 Ayat 1, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan haji, penyelenggaraan ibadah haji, ya, terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan penerimaan dan pengeluaran, dan catatan lain. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji ini merupakan konsolidasi dari laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja yang terdiri atas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Urusan Haji Jeddah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji dibuat dengan cut-off atas seluruh kegiatan operasional haji per 31 Juli 2025. Ikhtisar laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji per 31 Juli 2025 kami sampaikan sebagai berikut. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode dari 1 Januari 2025 hingga 31 Juli 2025. Realisasi penyelenggaraan ibadah haji hingga tanggal 31 Juli 2025 mencapai 18.343.243.527.864 rupiah atau 98,94% dari anggaran sebesar 18.538.455.021.082 rupiah. Realisasi pengeluaran tersebut terdiri atas penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 18.333.981.960 rupiah atau sebesar 98,95% dari pagu anggaran sebesar 18.528.964.893.082. Penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 7.260 miliar. Saya ulangi, 7.260.904 rupiah atau sebesar 76,50% dari pagu anggaran sebesar 9.490.138.000 rupiah. Realisasi pengeluaran BP sebesar 11.684 miliar 15.892.568 atau 99,80% dari pagu anggaran sebesar 11.697 miliar 144.126.424 rupiah dan realisasi beban yang berasal dari nilai manfaat haji reguler sebesar 6.648 miliar 967.589.392 rupiah atau 93,34% dari anggaran sebesar 6.831 miliar 820.756.698 rupiah. Ringkasan laporan realisasi anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 per 31 Juli 2025 disajikan sebagai berikut. Kita lihat di dalam data-data di dalam tabel itu ya, mulai dari BP-nya berapa, kemudian juga dilihat dari jemaah haji, kemudian pembagiannya di Arab Saudi, dalam negeri, PHD dan KBIH-nya, itu bisa kita lihat, dan sampai kepada nilai manfaatnya berapa, juga penyelenggaraan ibadah haji khusus
Ya. Semuanya kita lihat di dalam paparan ini. Kemudian ya, saya lanjut ke laporan penerimaan dan pengeluaran. Laporan penerimaan dan pengeluaran merupakan laporan yang menggambarkan jumlah dana yang diterima dan yang dikeluarkan di dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji selama masa operasional haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi hingga tanggal 31 Juli 2025. Jumlah penerimaan dan pengeluaran tersebut tidak hanya berasal dari anggaran yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, tetapi juga mencakup penerimaan dari sumber lain yang diterima selama masa operasional ibadah haji seperti jasa giro operasional. Saldo awal sebesar 514 miliar 686 juta 749.507. Saldo awal tersebut itu merupakan dana efisiensi tahun sebelumnya yang belum disetorkan ke kas haji BPKH karena masih menunggu laporan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018. Saat ini saldo tersebut telah disetor ke kas haji di BPKH. Jumlah penerimaan dana BPIH hingga tanggal 31 Juli 2025 sebesar 73 triliun 114 miliar 777 juta 880 ribu. Saya ulangi 480.496.000. Penerimaan tersebut terdiri atas. Nah, ini ada di dalam tabel juga ada pendapatan BP sebesar 11 triliun 697 ribu 144 juta 129.445 rupiah. Lalu pendapatan nilai manfaat sebesar 6 triliun 840 miliar 310 juta 894.646 juta. Lalu pendapatan lain sebesar 10 miliar 776 juta 909.247 rupiah. Penerimaan utang piutang sebesar 54 miliar 565 juta 565.915. Saya ulangi, 54 triliun 565 miliar 565 juta 915.088 rupiah. Pendapatan BP sebesar 11 triliun 697 miliar 144 juta 199.445 yang terdiri atas mata uang rupiah sebesar 3 triliun 392 miliar 324.257.838 rupiah. Mata uang SAR besarnya 1 miliar 80 juta 803.666 SAR-nya. Mata uang USD sebesar 230 juta 839.705 USD. Pendapatan nilai manfaat sebesar 6 triliun 841 miliar 310 juta 890.646 rupiah, termasuk nilai manfaat haji khusus yang terdiri atas mata uang rupiah sebesar 521 miliar 587 juta 891.596 rupiah. Mata uang SAR sebesar 1.481.183.931 SAR. Kepengeluaran. Jumlah pengeluaran hingga 31 Juli 2025 sebesar 77 triliun 835 miliar 992 juta 721.849 rupiah. Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 18 triliun 333 miliar 983 juta 441.960 rupiah. Sedangkan pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 7 miliar 200 760 juta 45.904 rupiah. Pengeluaran lainnya sebesar 54 miliar 494 juta 749.193,695. Sedangkan pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 18 triliun 333 miliar 983 juta 441.960 rupiah. Pengeluaran BP sebesar 11 triliun 684 miliar
15.892.568 rupiah. Sedangkan pengeluaran nilai manfaat sebesar 6.990.589.392 rupiah. Pengeluaran lainnya sebesar 54.793.193.625 rupiah terdiri atas pengeluaran uang utang piutang 54.592.590.652.810 rupiah. Beban-beban lainnya sebesar 12.170.540.815 rupiah. Jumlah saldo akhir sebesar 793.411.876.444 rupiah merupakan selisih antara jumlah penerimaan dan pengeluaran hingga 31 Juli 2025. Ringkasan penerimaan dan pengeluaran itu bisa kita lihat di dalam tabel, tadi saya sudah bacakan narasinya. Kemudian kita lihat, ada catatan atas laporan pertanggungjawaban keuangan ini. Sebagai catatan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi per 31 Juli 2025 dapat disampaikan bahwa perhitungan sementara dana efisiensi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK sebesar 207.667.748,22 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Di sini lengkap ya, pendapatan penyelenggaraan ibadah haji reguler, ya, kemudian USD-nya berapa, SAR-nya berapa, rupiahnya berapa, dan totalnya. BP-nya, nilai manfaatnya, pendapatan penyelenggaraan ibadah haji khusus, nilai manfaat, pendapatan lain-lain yang terurai dengan pendapatan jasa giro, pendapatan lainnya. Kemudian bebannya juga ada beban penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan Arafah Musdalifah Mina, dan juga beban perlindungan, beban pelayanan embarkasi, debarkasi. Sampai ke beban keimigrasian, beban premi asuransi dan perlindungan lain, beban dokumen perjalanan, beban living cost, beban pembinaan jamaah haji, beban pelayanan umum, pengelolaan BPIH, beban lainnya, beban penyelenggaraan haji khusus. Efisiensinya seperti kita bisa lihat di dalam angka tadi. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami muliakan, demikianlah kami sampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, isu-isu aktual serta laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun kemarin. Kritik dan saran bersifat membangun sangat kami butuhkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksana akan datang. Akhirnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, semoga apa yang kita pikirkan dan kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan, ridha serta pahala darinya. Demikian. Wallahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Husni? Pusing nggak melihat angka-angkanya? Yang mahir ini, yang mahir dan tahu Prof. Hilman saja ini. Kami persilakan dulu Kepala BP Haji yang menjadi tugas perbantuan untuk penyelenggara ibadah haji. Catatan saja, Pak Kepala, persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 DPR RI. Yang kami hormati Menteri Agama beserta jajarannya, yang kami hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, yang kami hormati BPKH, serta para pejabat eselon 1 dan 2, baik di Kemenak maupun Badan Penyelenggara Haji. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang dengan perkenan dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan rapat kerja pada hari dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.
Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang telah dan senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Khususnya dan lebih khusus lagi dalam hal revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah disahkan pada tanggal 26 Agustus 2025 menjadi undang-undang yang baru kemarin. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR yang kami hormati, kami dari Badan Penyelenggara Haji mengapresiasi kerja keras dari teman-teman Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, untuk dapat mensukseskan penyelenggaraan haji tahun 2025. Namun demikian, kami dari Badan Penyelenggara Haji yang sesuai dengan Perpres 154 mendapatkan tugas memberikan dukungan maupun pengawasan. Kami sudah memberikan dukungan baik personel maupun anggaran, menyadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup mengganggu kelancaran penyelenggaraan haji tahun 2025 kemarin. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan kami adalah pertama, ketidaksinkronan pengolahan data jamaah terhadap pengelompokan data jamaah pada syarikah. Yang kedua, tentu mobilisasi jamaah dan barang bawaan jamaah dari bandara menuju hotel pada saat kedatangan kurang terorganisir dengan baik. Tiga, tidak akuratnya penempatan jamaah di hotel-hotel yang sudah dikontrak sesuai dengan manifest kedatangan jamaah. Yang keempat, pembagian kartu nuksuk kepada sebagian besar jamaah terlambat dan tidak terorganisir dengan baik. Bahkan ada beberapa jamaah yang sampai kepulangan ke Indonesia pun belum menerima kartu nusuk. Yang kelima, sebagian konsumsi tidak memenuhi gramasi porsi makan. Nomor 6, masih banyak jamaah yang tidak tepat waktu atau terlambat pada waktu masuk Arafah. Tapi alhamdulillah tidak sampai melanggar jam-jam yang sesuai dengan syariat yang ditentukan. Ketujuh, mobilisasi sebagian jamaah dari Arafah menuju Musdalifah tidak terkoordinasi dengan baik. Nomor 8, pengalokasian waktu dan jumlah jamaah di Musdalifah tidak sesuai dengan kapasitas Musdalifah. Nomor 9, pengangkutan jamaah dari Musdalifah ke Mina tidak sesuai dengan rencana. Nomor 10, sebagian jamaah tidak mendapatkan tempat di dalam tenda di Arafah dan Mina. Nomor 11, sebagian besar jamaah yang sudah mendaftar safari wukuf tidak terlayani. Nomor 6 sampai 11 ini semuanya adalah di Armina. Nomor 12, kebijakan tata kelola dam belum final sehingga pemrosesan dam oleh jamaah yang tidak seragam. Nomor 13, keterbatasan fasilitas akomodasi dan konsumsi bagi PPIH di Arafah dan Mina. Yang ke-14, keterlambatan penyediaan konsumsi oleh BPKH Limited pada tanggal 14 dan 15 Zulhijjah, dan sebagian konsumsi yang tidak terlambat tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dan yang ke-15, pembagian uang kompensasi atas ketiadaan dan keterlambatan konsumsi dari BPKH Limited tidak terorganisasi dengan baik. Namun begitu, kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari WHO yang sudah berusaha memitigasi berbagai permasalahan itu sehingga tidak pada akhirnya tidak terlalu parah. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, itu tadi yang kami sampaikan tentang berkaitan dengan evaluasi perang haji. Kami juga menyampaikan terima kasih atas persetujuan penggunaan dana dari BPKH sebagai pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2026 Masehi sebesar 627.242.200 Saudi Rial yang telah disetorkan ke rekening e-wallet e-Hajj sebagaimana terjadwal dalam timeline tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 Masehi dan dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi. Namun,
dengan adanya permintaan dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi agar segera melakukan penunjukan syarikah, maka dalam kesempatan yang pagi ini kami mohon izin dan persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI untuk memulai penyiapan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau 2020 Masehi, termasuk pemilihan syarikah, meskipun pembahasan BPIH tahun 2026 belum terjadwal. Demikian juga Bapak pimpinan dan anggota Komisi 8, sejak awal Agustus kemarin Kepala KUH sudah selesai masa jabatannya dan sudah ditarik ke Jakarta, sehingga yang di sana yang tertinggal adalah PLT Kepala KUH. Sehingga kami juga mohon izin kalau diperbolehkan kami memulai mengusulkan Kepala KUH kepada Kementerian Luar Negeri supaya segera diproses sehingga tidak terlalu terlambat, karena Kepala KUH adalah ujung tombak kita yang ada di Arab Saudi. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga apa yang kita pikirkan dan lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho-Nya, serta dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji pada khususnya dan kemakmuran bangsa dan negara pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke Kepala Badan Pelaksana Keuangan Haji. Dilaporkan tentang penggunaan anggaran dan laporan yang dari Kementerian tentang saldo maupun efisiensi. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Badan Penyelenggara Haji serta jajaran, kemudian Ketua dan anggota Dewas BPKH serta anggota Badan Pelaksana BPKH yang kami banggakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, dan kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI atas kesempatan yang diberikan untuk kami bisa memberikan gambaran mengenai evaluasi keuangan haji untuk tahun 2025. Berikut adalah outline yang ingin kami sampaikan, bahwa pertama kami akan menyampaikan financial highlight. Di dalam paparan ini ada financial highlight terkait dengan laporan keuangan di tahun 2024 dan perbandingan 2023. Namun karena laporan ini telah dilaporkan kepada Presiden dan pimpinan DPR sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang 34 tahun 2014, di mana juga alhamdulillah sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama 7 kali berturut-turut, sehingga dan perlu kami sampaikan laporan ini telah kami laporkan ke Presiden dan pimpinan pada tanggal 30 Juni 2025 ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga sudah dipublish di media nasional. Oleh karena itu mungkin izin untuk yang outline pertama kami skip, kami lanjut masuk langsung ke slide ke bagian kedua, yaitu mengenai financial highlight untuk sampai dengan Juli 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada slide ini kami tampilkan ringkasan kinerja BPKH per 31 Juli 2025. Dari sisi total aset, nilai pengelolaan keuangan haji mencapai 194,2 triliun rupiah atau meningkat 4,6%. Kemudian dana kelolaan tercatat 173 triliun atau tumbuh 5,6% year on year basis. Adapun selisih antara 194 dengan 173 ini adalah merupakan piutang BPIH sekitar 18 triliun yang belum dibukukan di dalam laporan operasional dan juga termasuk di dalamnya uang muka yang kami catat sebagai piutang. Yang ketiga,
ini yang paling penting adalah sisi nilai manfaat. Hingga Juli 2025, BPKH telah berhasil menghimpun sekitar nilai manfaat 6,7%. Adapun total surplus komprehensif yang telah dicatat hingga saat ini yaitu 4,7 triliun rupiah. Sehingga secara keseluruhan ringkasan ini menunjukkan bahwa posisi keuangan BPKH hingga Juli 2025 tetap kuat dengan pertumbuhan aset, dana kelolaan, nilai manfaat yang positif, serta didukung oleh manajemen risiko yang terjaga. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, pada slide berikutnya kami tampilkan perkembangan saldo dana haji hingga 31 Juli 2025, di mana posisi terakhir menunjukkan saldo kurang lebih kalau dirinci secara desimal pembulatan kedua yaitu 172,99 triliun rupiah atau tumbuh 5,64%. Seperti yang kami sampaikan tadi, dibandingkan dengan Juli 2024. Dibandingkan posisi Desember juga tumbuh sekitar 0,78% year to date basis. Perlu kami sampaikan bahwa selama tahun 2025 telah terjadi penarikan awal untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 sekitar 11 triliun rupiah. Ditambah dengan 2,7 triliun rupiah yang menjadi transfer untuk uang muka di tahun 2026. Mengapa kami harus menyampaikan ini? Karena tentu saja ini akan berpengaruh pada pencapaian nilai manfaat di akhir tahun 2025. Oleh karena itu, penarikan dari awal di Januari dan di uang muka ini tentu saja di luar dari skenario renstra yang telah ditetapkan untuk periode 2022 hingga 2027. Lanjut, dari sisi likuiditas wajib, perlu kami sampaikan juga bahwa kami terus menjaga agar pencapaian dari posisinya masih tercatat di atas 2 kali BPIH sesuai dengan ketentuan undang-undang, di mana angka per akhir Juli 2025 adalah 2,15 kali. Sebagai perbandingan, pada posisi Juni 2025 setelah selesai dan beberapa angka yang telah ditarik sebagai pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji per Juni 2025 seperti kami sampaikan adalah posisinya 2,02 kali. Artinya kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan likuiditas wajib agar lebih baik dari sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara dari sisi solvabilitas tercatat 100,57% stabil, ya, memperlihatkan bahwa aset yang dikelola BPKH tetap lebih dari cukup untuk menutupi seluruh kewajiban. Kemudian dari aspek imbal hasil sebagai tupoksi utama kami, yield blended posisinya adalah 6,83%, meskipun masih di bawah target 2025 yaitu 7,6%. Namun jika kita rinci dari surat berharga, yieldnya adalah 7,3%. Ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bahkan secara rata-rata jika dibandingkan dengan yield yang ada di pasar, pencapaian ini lebih tinggi. Untuk penempatan 5,47%, agak sedikit menurun karena tingkat bunga referensi yang ada di pasar terlihat menurun sesuai dengan penurunan BI rate yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Yield dari investasi langsung 4,76%, dan terakhir dari sisi cost to income ratio 2,93% atau sedikit lebih tinggi dari Juni 2,81%, tapi masih tetap di bawah 5%. Lanjut, untuk perkembangan calon jemaah haji perlu kami sampaikan dari sisi pendaftaran meningkat 26,99% secara year on year dibandingkan Juli 2024, dan di sisi lain pembatalan pendaftaran juga cukup signifikan menurun
sebesar 21,85%. Hal ini menunjukkan bahwa minat animo dari masyarakat untuk mendaftar haji dan tetap mempertahankan pendaftaran yang telah dilakukan masih sangat tinggi di masyarakat Indonesia. Adapun setoran awal pendaftar juga mengalami kenaikan menjadi 8,5 triliun atau tumbuh cukup signifikan, yaitu 32,33%. Dari bulanan juga demikian, sehingga secara year to date realisasi dari pencapaian pendaftaran telah mencapai di atas 100%, yaitu 111,84%. Dari sisi waiting list juga meningkat hingga per Juli 2025, total antrian jamaah haji kita mencapai hampir 5,5 juta orang. Dua hal yang perlu kami sampaikan dari sisi positifnya, bahwa meningkatnya jumlah pendaftaran baru dan diiringi dengan menurunnya angka pembatalan memperkuat basis dana kelolaan sekaligus menegaskan tingginya aspirasi umat untuk menunaikan ibadah haji. Masuk ke tahapan berikutnya, yaitu transfer BPIH untuk 2025 yang telah dilakukan, dana efisiensi dan juga uang muka seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Jadi pada bagian ini kami ingin menjelaskan update terakhir mengenai transfer BPIH, dana efisiensi dan tindak lanjut transfer uang muka untuk haji 2026 yang telah dilakukan. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, pada slide ini kami sampaikan update transfer BPIH 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dengan seluruh permintaan transfer telah terpenuhi 100% dengan detail rupiah 3,91 triliun, Saudi Real melalui TT sebesar 2,41 miliar SAR, Saudi Real menggunakan banknotes atau uang kertas fisik 152,49 juta SAR, dalam US dollar yaitu 230,84 juta US dollar. Jika ditotal seluruh komponen dan dikonversi ke dalam rupiah, maka nilai total transfer yang telah direalisasikan adalah 18,54 triliun rupiah. Pemenuhan transfer BPIH ini merupakan bentuk nyata dukungan BPKH terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah yang alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, sesuai kebutuhan baik dalam rupiah maupun valuta asing. Selanjutnya kami menampilkan catatan mengenai efisiensi BPIH dari tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun 2018 ada 216 miliar, 2019 140 miliar, 2022 218 miliar, 2023 613 miliar, dan 2024 622 miliar. Perlu kami sampaikan bahwa efisiensi BPIH ini dicatat sebagai bagian dari aset neto yang terakumulasi bersama nilai manfaat tahun-tahun sebelumnya. Sehingga total aset neto PIH pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar 16,73 triliun rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide berikutnya kami sampaikan mengenai pembayaran uang muka untuk BPIH terkait biaya sewa tenda, layanan masyair untuk 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Sebagaimana hasil rapat kerja DPR, Menteri Agama, Kepala BPH, dan BPKH pada tanggal 21 Agustus telah diputuskan penggunaan anggaran untuk mendukung kebutuhan awal penyelenggaraan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menindaklanjuti surat dari Dirjen PHU, Kementerian Agama, BPKH telah melakukan transfer uang sesuai permintaan sebesar 627,24 juta Saudi Real atau ekuivalen dengan 2,76 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk dua komponen utama, yaitu biaya sewa tenda Mina 159,6 juta SAR, layanan masyair 467,64 juta SAR, dan transfer ini telah dilakukan ke rekening Dirjen PHU pada 21 Agustus 2025. Demikian
pimpinan dan anggota Komisi 8, Bapak Menteri Agama, Kepala BP, Haji, Wakil Kepala, Ketua Dewas, dan anggota Badan Pelaksana yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian dan dukungan serta kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah besar ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tambah satu lagi karena bagi kita penting mendengarkan dari Prof. Hilman perkembangan kebutuhan transfer uang muka. Apakah sudah berjalan transfernya dan apakah sudah berjalan juga keputusan mengambil area pelaksanaan ibadah haji untuk jamaah Indonesia. Persilakan Prof. Baik, terima kasih Ketua atas waktunya. Izin Pak Menteri. Perlu kami sampaikan bahwa setelah raker kemarin diputuskan bahwa disepakati pengiriman dana ke PHU untuk kebutuhan pemilihan tempat di Masyair, dan alhamdulillah setelah raker malam itu juga sudah dilakukan transfer kepada kami. Dan perlu kami sampaikan pada pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati bahwa hari berikutnya kami sudah langsung transfer ke dalam sistem e-Hajj. Jadi itu sudah sampai di dalam sistem e-walletnya e-Hajj, sehingga kita sudah punya deposit di dalam sistem kita. Izin update seperti itu Pak Ketua. Nah, yang kedua terkait dengan penggunaannya, nah memang ini masih dalam proses yang nanti akan dinegosiasikan mungkin oleh Kepala Badan, karena ternyata ada sistem yang berubah juga Pak. Ada sistem yang berubah. Tahun lalu kita dengan uang tersebut kita diminta untuk membeli tempat atau booking tempat. Dan kemudian tahap berikutnya adalah mencari syarikah layanannya atau perusahaan service company. Tapi kemudian untuk yang tahun ini sistemnya berubah. Jadi ketika membeli tempat juga sudah harus ada syarikahnya yang kita pilih. Jadi kita ingin lokasi di sini, siapa pelayannya itu sudah harus muncul. Nah ini yang sudah kami komunikasikan kepada tim dari Badan Haji. Itu izin apa? Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Belum dibuka Pak. Belum. Tadi kita sepakati jam 14, tapi kelihatannya selesai nggak 2 jam? Hah? Selesai? Ya, kalau nggak selesai ditambah itu aja. Sama sholat zuhur kita, Pak. Iya. Atau sholat zuhur dulu, karena sudah masuk zuhur, supaya punya waktu. Atau kita lanjutkan. Gimana Pak Menteri? Lanjut saja. Ya, kita lanjut kalau begitu. Kami persilakan dulu anggota untuk memberikan pandangan, pendapat, ataupun pertanyaan. Dan ada aspirasi. Aspirasinya dimulai main bawah dulu katanya. WA-nya macam-macam. Silakan. Iya, makanya saya tawarkan kalaupun sudah kita ketok jam 14, tapi saya menduga jam 14 itu belum selesai. Kayaknya udah rebutan nih mau bicara nih. Jadi kita sholat dulu. Jadi nanti kita jam 12.30 paling lambat sudah, pokoknya sudah dimulai. Jam 12.30 sudah bertanya Bu Ulan, jam 12.30. Ya, kita skor waktunya.